Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Film berlatar pada tahun 2009. Kita langsung diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang sangat harmonis, dengan ada seorang ayah yang bernama Ali, dan juga anak perempuan cantiknya yang masih sekolah bernama Lisian. Dan pas malamnya, Lisian yang masih main sama temen dia pun SMS sama ayahnya buat cepat pulang karena langit udah mendung. Dan benar aja, baru aja turun dari stasiun, di sana pun mulai hujan yang ngebuat jalanan jadi sepi. Lisian yang jalannya sendirian, tiba-tiba di belakang dia ini ada sebuah mobil mencurigakan ngikutin dia terus. Sedangkan di tempat Sili, dia yang baru pulang langsung dibuat panik sama kamar si Lisian yang kosong. Dan pas ditelepon, si Lisian ini nomornya nggak aktif. Karena itulah Li pun langsung nyari info ke teman-teman si Lisian sambil bergegas buat ke stasiun. Dan keesokan harinya, kita pun diperlihatkan dengan banyak warga dan polisi di pinggir sungai. Yang ternyata itu mayatnya si Lisian. Dari penemuan mayat tadi, si detektif Liang ini langsung panggil si Li selaku orang tuanya buat lihat mayatnya si Lisian. Yang karena itulah si Liang lihat kondisi putri tercintanya ini meninggal, dia pun langsung hancur sehancur-hancurnya. Abis ngeliat mayat putrinya, Li yang ditanyain tentang putrinya ini udah punya pacar atau semacamnya. Li ini nggak tahu dan masih nggak percaya bagaimana putrinya ini bisa meninggal. Besokannya, demi dapat jawaban dari hasil forensik bagaimana putrinya ini meninggal, Li ini terus-terusan seharian tunggu di depan kantor polisi. Dan pas hasil forensik ini udah keluar, ternyata si Lisian ini mengalami pelecehan seksual. Ada luka memar di tangan dan kakinya. Korban dicekoki narkoboy, serta itunya robek. Dari fakta mengenaskan itu, si detektif Liang ini gak meniat buat ngasih tahu si Li dulu sebelum kasusnya ini beres. Ya kalian bayangin aja gimana perasaan bapaknya kalau tahu putri kesayangan dia ini ngalamin hal kayak gitu. Besokannya, dua detektif ini nyelidikin lagi TKP mayat ditemukan, dan mereka pun nyimpulin kalau si pelaku ini masih newbie, orang baru, yang mana mereka ini buang mayat sembarangan. Habis itu mereka pun cek CCTV pada saat korban balik dari stasiun, dan di sana mereka ini ngeliat ada mobil yang mencurigakan, dan mereka pun langsung coba buat periksa mobil cari orangnya itu. Sedangkan di tempat mobil yang ada di CCTV, ada seorang bocil yang lagi bersihin mobilnya yang bernama Luo. Dan di sana dia ini nemuin HP-nya si Lisian, serta gak lama dari itu ada polisi yang datang yang buat dia ini jadi panik. Kemudian kita diperlihatkan gimana si Luo ini sama temennya yang nyulik si Lisian di stasiun. Dan pas udah sampai di markas, mereka ini langsung mulai aksi bejatnya itu. Tapi berbeda sama temen duanya ini,
Si Luo ternyata kagak ikutan ngelakuin aksi bejatnya itu dan mutusin buat mending cabut karena disuruh pulang sama bokapnya. Tapi sebelum pulang, Luo ini dikasih peringatan sama si Xiaoyu yang mukanya mirip ke si Biowan buat jangan cepu karena Luo lah yang nyetir mobil, otomatis termasuk komplotan mereka. Besokan harinya, Li ini terus-terusan kepukul dengan kepergian putri kesayangannya. Yang sampai saat ini Li pun belum tahu penyebab kematian putrinya ini. Sedangkan di tempat si Luo, dia yang lagi santuy main game, ngelihat berita TV tentang penemuan mayat seorang wanita. Dan pas dengar tanggal kematiannya sama pas dia culik seorang wanita, dia ini jadi panik. Habis itu Luo ini datang kedua pelaku utamanya, yaitu Wang sama si Xiaoyu. Tapi di sini Luo ini malah terus-terusan dihajar. Ya pokoknya si Luo ini cuma jadi bahan rundungan di bocah duaan lah, dipaksa buat ikut nyulik pakai mobilnya. Karena nggak terima sama pelakuan tuh bocah duaan, Luo ini dengan HP silisian SMS-in si Li, ngasih tahu alamat rumah si pelaku pembunuhan si Lixian. Liang lihat itu dia pun langsung telepon si detektif Liang. Tapi sayangnya si Liang ini kagak angkat teleponnya karena itulah si Li ini berencana buat datang ke tempat si pelaku seorang diri. Pas sudah sampai di rumahnya, ternyata di sana gak ada orang dan pas lihat ke atas, Li ini ngeliat kunci rumahnya ada di sana. Dan langsung ambil kunci itu dan masuk ke dalam rumahnya. Tapi gak lama dari itu, si Wang ini tiba-tiba datang yang ngebuat si Li ini harus ngumpet. Li yang lagi ngumpet, dia ini ngeliat ada tas anaknya di sana. Serta si Li ini ngeliat si Wang lagi nontonin aksi bejat dia sama putrinya. Li yang gak kuat ngeliat itu, dia pun tanpa basa-basi maju ngehajar si Wang. Yang alhasil pergelutan pun terjadi. Dan ya, dengan sangat emosi yang membludak, Li akhirnya ngabisin bocah bejat ini pakai dispenser. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba HP si Wang ini bunyi dapat SMS dari si Xiu. Ngasih tahu kalau dia bakal pergi ke Seping dan dia bakal tunggu ke tempat biasa. Karena itulah, dengan ngambil flashdisk aksi-aksi bocah bejat ini, Li ini langsung bergegas buat pergi ke Seping ngeburu pelaku satunya lagi. Sedangkan di tempat si Wang, ternyata para polisi udah di sana buat meriksa TKP. Karena mereka ngelihat rekaman video si Lixian, mereka berdua ini jadi yakin Li lah pelakunya dengan bukti yang diperkuat dengan baju bercak darah di tong sampah rumah si Li. Dari kejadian tadi, para polisi mulai menyelidiki tentang si Wang, mulai dari kelakuan di sekolahnya yang memang bejat, serta teman-teman dekat si Wang kayak si Xiu dan si Lo. Lo yang lagi main warnet, dia ini akhirnya ketangkep dan langsung diinterogasi tentang keberadaan si Xiu. Karena itulah, Lo ini akhirnya buka mulut ngasih tahu nama kakaknya si Xiu, yaitu Ganzi. Sedangkan di tempat Chili, dia akhirnya udah sampai di Seping. Tapi karena masih buta nggak tahu harus mulai dari mana, Li ini mutusin buat nyewa penginapan dulu dari seorang wanita yang bernama Heijia. Dan di tempat Silo, karena orang tuanya udah tahu apa yang terjadi sama Silo, bapaknya nih terus-terusan ngoceh nyalain Silo. Luo yang kesel, dia pun langsung keluarin semua unek-uneknya tentang di mana ayahnya pas dia ini lagi dirundung.
你少说两句。你闭嘴！就你他们说我是共犯。那个李长风， Sedangkan di kantor polisi, mereka ini sekarang lagi nyelidikin para korban aksi dua bocah bejat, yang mana korbannya ada yang sampai bundir. Tapi gak lama dari itu, mereka ini kedatangan orang tuanya si Xiu. Yang parahnya, orang tuanya si Xiu ini sama bejatnya, yang mana mereka ini bilang kalau itu cuma bercanda. Dan malah nyalain para korban nganggep para cewek itu yang ngegoda si Xiu. Liang yang ngedenger ocehan kagak masuk akal itu, dia pun langsung emosi. 别嚷嚷。 你儿子平常也舍不得管。 Kemudian kita diperlihatkan masa lalu si Liang, yang mana dia dulunya juga pernah nanganin kasus anak di bawah umur tentang perundungan berujung kematian. Dan di sini para pelaku mentang-mentang di bawah umur, mereka ini tetap santuy karena mereka tahu kalau mereka nggak bakal dipenjara karena masih di bawah umur. Sedangkan di tempat si Li, dia ini lagi ngeliat video-video dari flashdisk yang dia bawa tentang si Xiu sama si Wang. Habis itu dia pun coba buat tanya-tanya warga di sana sambil ngasih foto si Xiu. Tapi sayangnya usaha itu gagal, kagak ada hasil. Dia yang lagi lihat-lihat video si Xiu, akhirnya dapat sebuah petunjuk, yaitu bengkel mobil yang sering didatengin si Xiu. Dan di kantor polisi, mereka ini lagi ngebahas si Xiu yang dulunya pernah kena kasus curanmor sama komplotan yang lebih tua, dan seharusnya orang itu adalah Ganji yang disebut si Lou. Karena itulah mereka ini langsung pergi ke tempat si Ganji di bengkel sapi. Dan kita balik lagi ke tempat si Li. Ternyata dia udah sampai duluan di bengkel tempat si Ganji, dan langsung coba buat nanyain foto si Xiu di sana. Dan di sana, Li yang dapat perlakuan buruk pun ngeliat ada kaset bertuliskan stasiun kereta SMA gadis remaja. Karena tahu itu pasti video putrinya, pergelutan pun terjadi. Dan ya, dengan senapan si Guanzi, Li ini berhasil numbangin si Guanji dan langsung nanyain di mana si Xiu sekarang. Guanji yang udah ke pojok, dia pun ngasih tahu kalau dia seharusnya ada di hotel terbengkalai di pinggir timur. Sedangkan di tempat ibu kos Heija, dia ini ngeliat di berita TV tentang seorang ayah yang lagi balas dendam ke pelaku pembunuhan anaknya. Dan pas lihat mukanya, ternyata itu si Li. Karena itulah si Heija ini coba buat lihat kabarnya si Li. Dan di sana dia pun ngeliat rekaman pelecehan anaknya si Li. Kemudian di bengkel, Liang dan anggotanya ini telat datang karena keadaan bengkel sekarang udah hancur. Dan pas lihat CCTV-nya, ternyata itu perbuatan si Li. Dan langsung coba buat nyari keberadaan si Li yang bawa senapan itu. Kemudian di tempat si Li yang baru sampai kontrakan Heija ini datang ke sana buat mastiin apa Li ini orang yang sekarang lagi dicari polisi karena balas dendam. Tapi gak lama dari itu, kakaknya si Heija ini teriak yang bilang kalau polisi lagi nyari seseorang yang lagi bawa senapan. Heija yang denger itu, dia ini nolongin si Li, gak nyepuin si Li ini ke kakaknya, dan malah bawa si Li ini ke tempat yang lebih aman. Di sini, Heija yang nyuruh si Li buat carain diri. Li ini ngasih tahu kalau hukum cuma memberikan mereka ini kesempatan. Karena abis hukumannya beres, mereka bakal bahagia, punya keluarga, punya anak, jadi bapak orang baik. Sedangkan nasib si Li, dia ini tetap kehilangan si Li Xian yang gak mungkin bisa kembali lagi.
Sedangkan di kantor, si Zhao ini yang lagi lihat rekaman si Xiu dapat sebuah petunjuk, yaitu sebuah nama hotel dan bergegas buat ke sana. Begitu juga sama si Li yang nemu petunjuk dari video itu. Karena nggak bisa buang-buang waktu lagi, Li ini langsung bergegas ke sana. Tapi karena di luar banyak polisi, Heja ini ternyata nawarin diri buat nganter si Li sampai ke sana pakai mobilnya. 可以了。师傅，都变得贼人。 Dan kelompok si Liang, ternyata mereka ini berhasil datang duluan. Sedangkan si Li, di tengah jalan mereka ini dapat masalah besar, yaitu tanah longsor yang nutupin jalan. Li yang lihat itu, dia ini bergas buat jalan kaki ke hotelnya sendirian. Kemudian di hotel, Li yang sama timnya langsung buat cek-cek kamar yang ada di sana. Dan akhirnya mereka ini ketemu sama satu cewek yang ketakutan panik. Dan cewek ini bernama Lin. Yang mana ternyata si Lin ini korbannya si Xiu juga. Dan buat kondisinya dia ini udah parah ketakutan karena takut video dia ini bakal disebar sama si Xiu. Sedangkan di luar, bener aja si Xiu ini datang OTW ke hotel. Dan di hutan, Li ini ternyata ada di sana dan langsung ngeker si Xiu ini. Liang yang juga ngeliat kedatangan si Xiu, serta dapat telepon dari si Xiu di HP-nya si Lin. Liang ini nyuruh si Lin menyuruh si Xiu ini naik. Dan ya, si Lin ini malah nyuruh si Xiu ini buat kabur karena ada polisi. Alhasil, sekarang kejar-kejaran pun dimulai. Liang kehilangan jejak si Xiu. Dia ini malah dapat masalah lain, yaitu kejar-kejaran sama si Liang. Sedangkan si Xiu, dia ini berhasil selamat ngumpet lolos dari kejaran. Liang udah ditodong, dia pun langsung teriak keluarin semua kesedihannya. Liang yang ngedenger itu, dia pun hatinya mulai kesentuh dan ngebiarin si Li ini pergi. Sedangkan di tempat si Luo, dia ini kedapatan telepon dari si Xiu yang cerita kalau dia hampir ketangkep hari ini dan minta duit ke si Luo buat kasih uangnya nanti besok pagi jam 8 di lapangan depan stasiun kereta. Kemudian di tempat si Li, dia ini coba buat nyalain HP-nya lagi, berniat buat nyerahin diri ke si Liang, tapi akhirnya dia ini nggak jadi. Dan pas lagi di jalan, Li ini kedapatan SMS dari seseorang yang ngasih tahu kalau jam 9 Xiu bakal datang di lapangan depan stasiun kereta. Karena itulah semangat Li ini kembali dan bergegas buat ke sana. Sedangkan di lapangan, Lou dan polisi pun udah ada di sana. Dan Lou sebelum berangkat, dia pun dikasih tahu kodenya kalau udah ketemu si Xiu, lepas topinya. Tapi pas udah di lapangan, Lou ini dapet telepon dari si Xiu buat pindah lokasi ke halte bis. Dan akhirnya si Lou ini udah ketemu. Tapi polisi yang langsung datang, Lou ini malah dijadiin sandra di sana.
Sedangkan di atas jembatan, Lee ini ngeliat kejadian itu dan bergegas buat kesana ngejar si Xiu. Begitu juga Mas si Liang yang ngeliat si Lee ini ada di atas dan langsung ngejar si Lee. Dan ya, akhirnya Lee ini ketemu berhadapan sama si Xiu dan langsung hajar si Xiu ini di sana tanpa ampun. Liang yang ngeliat itu, dia ini coba buat nenangin si Lee yang udah emosi kesetanan gak kontrol. Sampai si Lee ini hampir pingsan dan langsung dan ya akhirnya si Lee pun ngelepasin tembakan dia ke si Xiu. Tapi buat keadaan si Lee, dia juga ternyata kena tembakan dari polisi yang ngebuat dia ini langsung tewas sambil terus megang boneka putri tercintanya. Habis dari kejadian tadi, scene pun pindah ke 6 bulan kemudian. Di sana kita diperlihatkan si Lee yang lagi ziarah ke makamnya si Lee. Serta hari ini, hari penetapan kasus si Lee Xian. Kemudian di akhir kita pun dikasih tahu kalau pengadilan menetapkan si Xiu ini bersalah atas kepemilikan narkoba, memaksa orang lain menggunakan narkoba, pemerkosaan. Tapi karena terpidana belum genap 18 tahun, hukuman menjadi ringan. Kayaknya mending kalian baca aja sendiri deh. Panjang banget soalnya. Dan 10 tahun kemudian, Amandemen ke-11 Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok resmi dijalankan hari ini. Dalam Amandemen ke-11 ditetapkan, orang yang genap berusia 12 tahun dan belum genap 14 tahun, jika dengan sengaja membunuh, dengan sengaja melukai menyebabkan kematian, atau melukai orang dengan cara kejam dan menyebabkan cacat parah, melalui penuntutan yang disetujui oleh Kejaksaan Agung, harus menanggung tanggung jawab pidana. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru gak? Menurut kalian, solusi terbaik buat menghukum para pelaku kejahatan anak di bawah umur gimana nih? Coba dong kasih pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak, oke? Makasih semua yang udah nonton sampai full dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye-bye.